Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mencoba akan melanjutkan refleksi kita di malam hari ini dalam rangka untuk tafakur, merenungkan perjalanan hidup kita. Jalan mana yang akan kita tempuh menuju negeri keabadian. Dan jalan mana yang akan kita lalui menuju ke akhirat. Yang lebih penting lagi, bekal apa yang kita siapkan di akhirat nanti. Atau paling tidak, dunia ini adalah kebun atau ladang menuju bekal akhirat. Kami ulang, dunia ini perilaku, tangan, kaki, ibadah, air mata, bagaimana ini menjadi potensi bekal amal kita. Umur kita dari pagi sampai malam, waktu kita dari pagi sampai petang, mungkinkah ini menjadi potensi amal kita, bekal kehidupan kita di alam kelanggengan? Maka komitmennya adalah menuju Allah, fokus pada Allah, dan raih ridhonya Allah. Baik, kita lanjutkan masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel, ya, di program Motivasi Religi bersama kami Toto Sukamto. Baik, kita lanjutkan kali ini untuk kegiatan kecil kita. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Apa sih bekal kita hidup di akhirat? Yang pasti bukan rupiah, yang pasti bukan uang, yang pasti bukan harta dan mobil. Itu yang tidak kita kumpulkan. Maksudnya gimana? Bisa juga mobil ya menjadi bekal ke akhirat, asalkan mobil tadi menjadi potensi ibadah dan muamalah. Bisa juga teman-teman kita, kawan kita, mengajak kepada negeri akhirat dan menjadi bekal kebaikan. Jadi konteksnya bisa amal, bisa lesan, bisa pikiran, bisa muamalah, bisa ibadah. Jadi hubungannya ada dua item, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, itu yang terjadi. Jadi bagaimana teknisnya agar kita senantiasa dalam bingkai ridhonya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya konsepnya adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi bekal akhirat itu itemnya adalah ketakwaan. Jadi segala potensi dari esensi takwa tadi, lesannya baik, matanya baik, perkataannya baik, jalan pikirannya baik, perilakunya baik. Maka ketika kita simpulkan, kita rangkum, itulah namanya ketakwaan. Jadi ketakwaan inilah bekal kita besok pulang ke kampung akhirat. Ya, akan pulang ke kampung akhirat. Gitu. Jadi, di sana ada kampung. Asum memudahkan jalan pikiran kita. Ya, memudahkan jalan pikiran kita karena asumsinya ketika mudik adalah pulang kampung. Mudik sebenarnya makhluk-makhluk dunia, insan-insan dunia seperti kita ini adalah pulang ke kampung akhirat. Negeri akhirat, bukan dunia. Dunia bukan tujuan kita, bos.
Kau buat istana emas boleh, kau buat istana batu boleh, kau buat istana kayu boleh, tetapi bendawi tadi akan tersisa di dunia, akan lapuk dimakan rayap, akan hancur di gempa, akan tertindih larva Merapi. Artinya tidak ada yang abadi. Lu bisa kan Pak mungkin rumah untuk bidah? Bisa. Oh bisa kan Pak mobil untuk jihad fisabilillah? Oh bisa. Jadi orientasinya adalah seperti itu. Orientasinya dua. Keselamatan dunia menuju keselamatan akhirat. Kalau dunianya nggak selamat, mungkin ke akhirat selamat. Definisi selamat adalah semuanya itu dalam syariat bingkainya Allah. Semuanya dalam ridhonya Allah. Kalau orang-orang kafir mungkin mengatakan selamatnya dunia itu ketika kita kaya, punya mobil, punya jabatan, income pasif. Kalau kita enggak, seorang mukmin, seorang muslim, bekalnya adalah jalan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jalan takwa inilah yang kita tuju. Ya, bukan dunia. Bukan emas berlian intan, bukan. Kamu boleh punya emas, jalannya halal. Kamu boleh punya uang yang banyak, kaya, boleh. Tapi jalannya adalah jalan takwa. Kamu punya jabatan hebat, iya, untuk fisabilillah, iya. Jalannya adalah jalan takwa. Iya. Ingat, dunia bukan tujuan. Karena dunia ini hanya persinggahan. Ya. Lek wong Jawa urip kuwi mung mampir ngombe. Hanya berapa menit untuk minum saat haus? Ya, hanya berapa? Kalau kita maksimal hidup 100 tahun, misalnya, di negeri akhirat berapa ribu tahun? Subhanallah. Baik, kita lanjutkan bahwa kita harus cermati betul. Sesungguhnya di Quran surat Al-Insan ayat 27, sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat di belakang mereka, yaitu hari akhirat. Ini loh yang saya katakan, di antara kita lupa, insan lupa. Indahnya dunia, mercusuarnya dunia, gemerlapnya dunia, hedonnya dunia, hahahihinya dunia, itu melupakan diri kita, melupakan kolbu kita untuk sesaat mengingat Allah. Mereka sangka dunia itu tujuan, bukan bosku. Dunia itu bukan tujuanmu. Akhirat itulah tujuan kita, bukan dunia. Jadi kadang kita meninggalkan akhirat demi dunia. Kita ngejar pekerjaan demi dunia. Kita meninggalkan akhirat demi urusan-urusan tulang belulang yang sia-sia. Misalnya kita kumpulkan uang 1 triliun, 2 triliun. Untuk apa? Kalau hasilnya adalah laknat. Ada orang yang lupa alpa dia korupsi. Ada orang yang lupa alpa memeras, merampok, menipu, melakukan tindakan kriminalitas hanya demi belulangnya dunia, bukan akhirat. Masya Allah. Jadi semoga ini menjadi catatan bagi kita. Hati-hati. Kita butuh jalan menuju akhirat. Betul. Kita butuh bekal. Jalan kita akan panjang. Kita nggak ngerti.
ketika kita sudah mati, roh kita masuk ke alam kubur, ditanya mungkar dan nakir. Kemudian setelah itu kita harus berdiam diri di alam barzah. Apakah ketemu orang tua kita, ketemu teman kita, apakah ketemu saudara kita. Itu yang kita risaukan. Kalau dunia jelas, anak-anak kita ada. Maka kadang-kala kita dalam kesendirian, melatih kesendirian kita. Kenapa? Besok di alam kubur itu sendiri, bosku. Nggak ada teman. Bisa juga loh Pak, besok ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Di alam barzah isinya apa? Hanya Allah yang tahu. Mungkin dari firman-firman Allah, mungkin dari sabda-sabda Rasulullah barangkali. Kita faham. Jadi perjalanan menuju negeri akhirat adalah perjalanan yang panjang, bosku. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 197, hendaklah kalian berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal tadi adalah ketakwaan. Jelas. Mohon maaf. Jadi kalau kita menggunakan bekal takwa, insya Allah kita akan diselamatkan Allah. Ya. Di Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Jelas ya? Jadi kita sampaikan, kita berazam, kita berjanji, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, sesembahanku adalah Allah, kalbuku dalam genggaman Allah, hidup dan matiku adalah kuasa Allah. Maksudnya dikuasai oleh Allah. Kami dhaif, kami lemah, kami tidak ada nilainya di mata Allah. Kami hanya minta rahmat dan hidayahnya Allah. Kita memohon inayahnya Allah saja. Maka kita beristiqomah. Terus kita jalankan, kita istiqomah, jalankan ibadah, jalankan dakwah, jalankan muamalah, jalankan untuk thalibul ilmi, mencari ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika orang sudah beriman mengatakan Tuhanku Allah, sesembahanku Allah, yang dia istiqomah jalankan itu, jalan kebaikan, maka dunia hilang, dunia lenyap. Kita tidak akan sedih. Pekerjaan urusan Allah, rumah urusan Allah, apapun di masa depan pasti Allah hanya yang akan ngatur. Kita cukup beristiqomah di dalam kebaikan. Kita cukup istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Kalau sudah begitu, kemana lagi hidup? Kalau semuanya sudah disandarkan kepada Allah, tidak ada sedih, tidak ada ketakutan, karena bersandar kepada Allah. Sebaliknya, ketika hati sudah jauh dari Allah, ketika kolbu tamak dengan dunia, ketika hati sudah dikuasai nafsu, ya sudah, akan hancurlah marwah kehormatan kita. Hati mulai oleng, pikiran mulai resah, kata-kata menjadi kotor, pikiran tidak waras, hidup tidak lagi cerdas. Yang dikejar-kejar hanyalah belulang-belulang dunia. Kita melupakan Allah. Kita meninggalkan Allah. Ya Allah, ya Rabb.
Maka sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Allah. Ya, karena apa? Kehidupan ini amat sangat berat. Ya, dunia ini berapa sih? Kenapa kita sampai berani meninggalkan? Insya Allah. Kenapa sih? Berapa dunia ini hanya sangat sempit. Ya, sangat sempit. Tidak ada nilainya. Maka duhai, alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku. Itu penyesalan. Ketika besok di akhirat ada orang yang di dunia lupa, dia mengeluh di Al-Fajr, ya, ayat 24. Duhai, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Tapi teriak-teriaknya itu di akhirat, di yaumil hisab, lupa. Ya, jadi Allah berfirman di Quran surat Al-Hasr, ya, ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jelas kan? Konsepnya beriman, terus kita jadi orang yang bertakwa, dan kita mencoba muhasabah diri. Apakah kita sudah siap bekal akhirat? Apakah kita sudah siapkan takwa kita? Allah itu tahu kalbu kita. Apakah riya? Apakah untuk pamer saja? Apakah untuk kebanggaan di mata manusia agar dipuja-puji, dianggap seorang kiai, dianggap seorang haji, dianggap orang yang bertakwa? Maka iman itu harus tembus ke kolbu. Iman itu harus tembus ke nurani. Ketika sudah tembus nurani, maka lisan menjadi berseri. Ketika sudah tembus ke kolbu, maka iman lebih indah dan biru. Ketika sampai di jiwa, maka kehidupan pun menjadi bahagia. Bukan sejumlah rupiah yang bisa bikin resah, enggak. Bukan persoalan menumpuk harta yang bikin bahagia, bukan. Karena bagi orang beriman, dunia itu bukan tujuan. Dunia hanyalah bekal menuju akhirat. Maka betul kita harus cermati, ya. Jadi ingatlah, ya, besok firman Allah di Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Coba. Allah melihat kemaksiatan kita, Allah melihat perilaku kita, Allah melihat motivasi kolbu kita, Allah melihat semuanya. Maka kita tidak bisa menyimpan kebusukan kita. Kita tidak bisa menyimpan dosa-dosa kita. Kita taubati dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya Rob, ampuni dosa kami. Ya Rob, belas kasihani kami. Memang kami banyak salah dan dosa, tapi kami tidak kuat untuk memasuki murka dan neraka-Mu, ya Allah. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan kita dari nerakanya Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil habri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal.
Ya Allah, semoga kita juga dibebaskan dari siksa kubur, dari fitnah dajjal, dari fitnah orang-orang jahat. Ya Allah, semoga kita diselamatkan, dibangkitkan Allah jadi orang-orang yang beriman. Mari kita perbanyak istighfar kita, jaga sholat kita, jaga ibadah kita. Semoga Allah meridhoi semuanya. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya yakin ini adalah ikhtiar wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya untuk diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada benarnya itu dari Allah, pertolongan Allah. Ketika ada salah kilaf, mohon disempurnakan, mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi ladang dakwah kami, ladang jariah kami. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Berkenan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.